Kalau ini kan putih melambangkan kesucian. Kalau hitam itu apa itu? Oh. Apa hitam? Ayo. Apa hitam? Ini saya rekam. Gimana, Zal? Apa hitam? Hitam itu adalah siap ditempatkan di mana saja. Tak kaplok, Gon. Salah. Virga. Sip. Cincinnya, Bos. Wah, iya. Pemikat wanita ini. Oh. Mau lihat? Terus kenapa kok dibalik? Oh, dibuka. Iya. Coba dipakai. Ini biasanya ada putri lagi mandi. Wah, nggak ada, Bung. Oh, udah selesai berarti. Keren. Itu namanya Black Sapphire. Ngeri. Ini kalau mukul orang kena. Oh, kena. Mantap ini. Loh, katanya pemikat wanita. Iya. Kok saya jomblo? Ya, kan kita sebagai orang laki-laki berhak memilih. Jadi masih memilih lah. Oh iya ya, siap. Nah, Zal, pakai ini Zal. Ya, keren. Kamu nggak make? Kayaknya enggak sih. Kayak orang tua anjir. Ya enggak lah, cakep. Ya kan setiap orang kan beda. Kayak orang tua. Stylenya enggak ke situ. Tapi kalau dipakai buat aku bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Kamu kayak orang tua soalnya. Masih muda lah, umur 21 aku. Kamu umur berapa? Loh, aku kan 99. Oh, berarti umur 24 kamu ya. Enggak anjir. Setan nih. Kalau aku masih umur 21. Satu dari mana kamu? Ayo. Aku lahirnya tahun 99. 99. Apa? Oh, iya 98. Oh, Udah 2 ya? tua ini. Dua mu. Iya, iki sing luwih tuwek jane. Fred memang. Pernah sekali buka kartu barang. Iya dah. Oh. Akhirnya di channel saya sudah ada tamu istimewa. Tapi hasilnya dia bukan tamu, saya yang tamu ini. Iya. Ini di rumahnya dia. Kopi dibuatkan dia. Oh, dari dia tapi dibuatkan sama Mas Faridjar. barista newbie. Barista newbie. Jadi sekarang apa Bu kesibukannya? Untuk saat ini kalau pagi Pak kampret. Setan. kalau pagi aktivitas dari jam 4 memetik jamur sampai jam 5 ditimbang, setengah 6 dikirim ke Pasar Gebang. Itu setiap pagi dan setiap sore, dan pagi sampai sore kuliah. Terus kadang melatih temen sih, belajar mobil. Nah, yang jamur nih. Iya. Kan dari dulu wis penasaran ya sama jamur. Mulai dari benih sampai budidaya sampai panen lah. Karena wis pernah bilang kan kalau bapakku dulu pernah nganu jamur sampai dia karena ada kompetitor yang iri sampai tempat gudangnya itu dibakar. Oh, itu sampai kalau apa ya? Panen itu sampai 1-2 truk. Jadi olahannya sudah besar. Oh iya. Nah, ini istilahnya ya apa ya? Minat balik. Kan sekarang di Poltek kan nganu seminar gitu. Iya. Semanis tani. Temanya budidaya jamur. Iya. Nah, aku nyoba ikut 1 minggu. Ya 1 minggu ini tadi wis
nggak konsen ikut asini. Iya, iya. Satu TS, yang kedua di rumah ada arisan pensiunan anjir. Wah, nggak bisa ya. Jadi cuman masang headset cuma dengerin ini apa yang diomong. Tapi ya nggak apa-apa aslinya, intinya biar ada usaha sekalipun meskipun sedikit. Terus kamu cuma jamur toh? Untuk planning ke depan, jikalau ada modal, saya pengen belajar lobster. Keren. Dan saya rencana untuk belajar menyediakan bibit lobster sekitar 100 lobster buat belajar. Mic-nya kamu kok hilang? Ada gak? Kameramen jangan ketawa. Kalau kamu ketawa yang kelihatan giginya doang. Untung ada lampu. Nah, kelihatan. Nah terus udah ada planning dapat bibitnya tuh dari mana, untuk terus budidayanya gimana? Untuk saat ini yang saya pikir itu bagaimana caranya bibit lobster tersebut itu tetap hidup dan mencari kelemahan dan kelebihannya dulu. Untuk tempat saya sebenarnya sudah ada, dan untuk pembelian bibit masih pemesanan antara di Kota Malang maupun di Situbondo. Tempatnya di mana? Di Lengkong apa di mana? Oh, kalau tempat ya di ini di rumah sebelah. Oh iya. Kamu tahu kan? Enggak sih. Kapan-kapan main ya. Oke. Iya soalnya kan apa, kayak tempat makan terus apalagi banyak temen-temen yang karena WFH Nah, iya. itu bikin makan ada lobster rasa manis, terus ini lobster dari mana orang-orang ini, kan udah banyak kan sekarang. Banyak loh. Jadi- Sekarang malah ada bakso lobster. Nah, Baru iya. tahu ya? Iya. Banyak itu di daerah kampus maupun di kota. Banyak. Nah ya itu kan aku mikir, yang kalau awal lihat kan cuma di Instagram, di YouTube, Ya. bakso lobster besar. Ternyata di Jember ada. Iya. Tapi kalau aku bukan lobster air laut, Apa? payau. Wah. Enggak, tawar aku. Kirain yang di akuarium. Ntar dia adu sama cupang. Ya kalah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, ya mungkin siapa tahu kan kalau sekarang lagi musimnya cupang, jadi cupang taruh akuarium, kamu lobster Nah, di akuarium. Enak aja. Tapi kalau megang apa kamu? Saya megang cupangnya sih. Nah, Masih lobsternya cuma gini-gini doang ya. tapi kan dia punya japit, Oh iya. Iya, punya boleh senjata. juga. Ya boleh juga. Nah, iya terus enak lah. Lobster, jamur. Terus yang ayam itu sudah enggak ada. Kalau ayam, wah, waktunya, boy, sulit boy waktunya. Waktunya kuliah tabrakan sama jaga ayam. Kalau ayam ya. Soalnya dulu kan Mbak kan semenjak pas masih dari tentara, masih di PAB sini, itu ngingu ayam. Jadi kalau setiap mau maghrib ayamnya dimasukin, terus pagi ayam dikeluarin, kasih makan. Jadi kalau untuk anak muda itu sebenarnya cocoknya sih cocok, cuman nggak ke situ. Jadi mungkin yang muda itu cuman sebagai
oh makannya berapa ini iya wis beli ini. Tapi nggak ngurusin ke lapangan sebenarnya gitu kan, apalagi Iya, yang kuliah kan. Iya benar. Biasanya kalau anak muda itu yang paling suka disuruh menjual, Nah, paling suka dia. Disuruh menjaga susah. apalagi makan Wah, kayak kamu. kayak yang di belakang kamera. Ah, itu 25 potong kuat. Astagfirullah. Bagus kan? Gak apa-apa. Perkembangan. Sudah berkembang sih. Kalau kamu gimana? Aktivitas sehari-hari selain kuliah? Kuliah, terus bikin video. Masih bolak-balik Jember Pandaan karena ibu masih di sana kan. Iya. Masih di sana, jadi bolak-balik Jember Pandaan. Explore tempat. Karena kemarin ke daerah Gumitir, jadi lewat ke sampai daerah Kayu Manis. Jadi eksplor tempat sama teman-teman sama yang lain. Terus masih ya nyari ide lah. Iya. Inovasi ya. Terus berinovasi. Nah ini kan lagi bikin kaos. Ini kan yang bat pertama. Oh iya. Kan kamu udah beli. Iya benar. Nah, Masih saya cuci bajunya. iya, gak apa-apa. Sekarang mau buka bat yang kedua, versi kedua, warna hitam. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti tak munculin aja di videonya. Ini seperti ini. Wah, bagus ya. Pandawa. Untuk harganya berapa? Nah, kalau harga kan karena masih awal ya, kan takut dikatakan mahal, dikatakan harganya terlalu mahal. Tapi aku ngomong gitu ke teman-teman yang istilahnya ya apa ya, memang suka kaos gini, itu terlalu murah, harganya 75.000. Karena ya memang aku pernah beli kaos di Jakarta punya saudara sendiri, itu harganya sekitar 100 lebih, 125, 130-an. Terus yang punya brand nama aku pernah beli sampai 175. Wah, iya. Terus ada yang sampai harganya 200. Jadi kalau memang digolongkan sama itu ya tergolong murah, tapi nggak tahu ini yang kesini. Ini alhamdulillah sudah banyak yang pesan. Sekitar 5 orang. Nanti saya juga daftar ya. Wah, sip. Yap. Untuk yang belakang kamera gimana? Makmumannya. Ayolah. Dia lagi makmum. Ayolah. Ada ukurannya kok. Mau XL? Oh, double dia XL? 3 triple XL? triple. Pak, saya dipakai SN, Pak. L. Apa XS? Ya enggak apa-apa, mungkin buat anak kamu. Tapi untuk quality dia gimana bajunya itu? Untuk Quality bagus. kainnya seperti apa? Kainnya ini yang Combat 30S. Terus bahan sablon, kalau ini yang pakai Ecosol. Jadi standarnya di tempat sana. Kalau ini aku nyoba pakai Amplasisol yang harganya lebih tinggi lah. Siap. Kalau ini kan putih melambangkan kesucian. Kalau hitam itu apa itu? Oh. Apa hitam? Ayo. Apa hitam? Ini saya rekam. Gimana, Zan? Apa hitam? Hitam itu adalah siap ditempatkan di mana saja. Tak kaplok, Gon. Salah. Kudu, Mas. Oh, ikut rata. Itu apa? Aku lali yo. Ayo. Apa hitam? Ayo. Apa hitam ayo? Enggak. Hitam itu artinya teguh dan percaya diri. Oh iya. Benar. Saya lupa. Ini kalau tak share ini. Lagi Marziza loh ini. Di belakang kamera. Untung ini sudah pernah semua ini.
Jadi kalau yang nggak tahu ya, mulai dari video pertama kemarin sampai sekarang, kalau yang kemarin kan sama Bagus kan, aku kemarin. Iya iya, gimana gimana? Nah sekarang ini sama Virga. Nah ini apalagi yang di belakang kamera ini teman-teman pas SMA satu organisasi di organisasi Paskibra. Nah jadi kalau mereka udah lupa berarti mereka udah tua. Lah, Jadi udah teman-teman seperjuangan sebenarnya. Jadi gimana ya, ditempa sama senior, ditempa sama keadaan, ditempa sama guru, tempa sama yang namanya purna-purna ya kan. iya bener. Tapi sebenarnya harus bersyukur karena kayak sekarang ya kita kuliah, mana ada dosen yang semuanya itu enak. Enggak enak mau, ada yang enak ada yang enggak. Nah iya kan. Iya. Nah itu mulai dari situ udah belajar kan. Terus gimana namanya disiplin. Tapi berkurang bro. Kalau dulu Setengah 6. suruh bangun setengah 6 berangkat dari rumah untuk apel pagi masih oke. Sekarang Jam berapa? jam 7 aja. Wah. Kalah sama ayam kamu. Kan harusnya jam 7 tuh ada kelas meskipun online. Iya iya. Aku bangun jam 9 goblok. Ke absen? Enggak. Wah. Jangan dicontoh ya, guys. Asli loh. Abang loh. Jam 08.55. Tak lihat di grup yang matkul jam 7. Ternyata ada, Bro. Hilang. Kampret. Nah, sekarang piye ujiannya? Apa gitu? Ujian lancar. Sama, Bangkong. Nah, ujian lancar. Kalau ujian kan di jam setengah 10. Jadi masih, kalau siang tuh masih oke. Nah, kalau pagi nih Bahaya ya. pagi ini bos gila anjir. Duh, katanya kamu kan sudah menikah kan? Sudah menikah kamu kan? Yang belakang enak. kamera. Oh, atas nama siapa itu? Tahu ini atas nama siapa ini? Iya. Saya masih tahap proses pencarian jati diri. Siap bosku. Siap. Apaan nih? Untuk planning ke depan setelah lulus kuliah nanti gimana itu kamu boy? Nah ini kan aku tipenya ndak suka terpaku sama satu materi. Iya, Jadi kayak misal di keluarga aku nggak ada yang basic pertanian, tapi aku masuk pertanian karena Iya, aku pengen tahu. Terus pokok apapun yang bisa saya lakukan. Terus kayak bidang media gini, di keluargaku masih belum ada. Di mbakku pun cuman lihat-lihat doang, lihat aja. Tapi aku berusaha untuk mencari. Sampai pernah aku beli bukunya dari Corbusier yang tentang YouTube for Dummies. Oh iya. Harganya 165.000. Dibaca bos 3 kali. Habis. Tak taruh di rumah. Itu di planning, dilihat. Oke. Terus sampai ikut seminar tapi online. Punyanya jadi Corbusier juga. Bayar mau. Wah, Bayar berapa kemarin? Sekitar 300.000 aku. kok mahal mau? Ya tapi apa ya? Dapat tapi ya. Tapi dapat. Iya, syukuran. Alhamdulillahnya dapat. Ini mana ini? Alhamdulillahnya dapat. Jadi mengeluarkan segitu nggak alhamdulillah nggak sia-sia gitu. Iyalah, syukuran. Nah ini. Nah, ini juga tak pos. Iya. Iqbal Aditya.
Ini sudah habis kamu, sudah gak ngikutin lagi. Iya, tapi kalau aku masuk ke linknya itu kan masih ada video sekitar berapa puluhan video. Nah itu bisa tak masukin lagi. Jadi apa caranya bikin, kan ini kan untuk podcast sebenarnya, bukan untuk YouTube. Jadi untuk mengerucut ke podcast. Siap. Jadi gimana caranya ngasilin uang dari podcast, terus bagaimana caranya berbicara kayak gini, tektokan, terus editing audio, video, ini dikupas semua. Ini sebelah Dedi ini kamu? Bukan, Bos. Bukan. Bukan ya? Enggak, Bos. Aku udah setua itu, Bos. Iya. Baguslah kalau ada pembelajaran dari luar. Iya. Jadi harusnya seperti itu. Ketika kita ingin terjun ke satu titik, udah terjun aja sekalian. Karena apa ya, kalau orang bilang ketika kita kayak gitu ya, misal kayak kamu nih belajar bisnis. Iya. Ketika ada orang tanya, kok berani, kok nekat, apa enggak, misal enggak takut ketika nanti rugi gini. Sebenarnya jawabannya simple, karena kita dari bawah ya. Iya, bener. Bukan dari orang kaya ya. Iya. Ketika kita jatuh, ya udah, kita kembali ke strata yang sama. Benar. Jadi ketika kita dari bawah ya ini mumpung kita nanjak ke atas, tapi nanti ketika jatuh ya sudah, jatuhnya sama. Iya, itu. Benar. Tapi kan yang dipertanyakan ketika kita sudah jatuh, apa kita naik lagi atau enggak, atau tidur, kayak gitu. Benar. Ya sama kayak aku suka, sebenarnya aku haus keingintahuan itu, pengen tahu ini, tapi yang hal positif, pengen contoh, pengen ternak lobster. Kalau ayam sudah, jamur sudah, ya tinggal lobster itu nanti buat sampingan jajan. Iya, makanya ketika ada kayak temen-temen ngajak pengen buka bisnis, itu kayak tergerak itu. Wah, ayo wis kerjakan. Iya, benar. Mau kayak gimana? Tuh, sekarang kalau kau tahu junior kita Abidin. Kenapa? Itu kayak misal kedutaan-kedutaannya. Udah berapa itu kayak selempang-selempangnya. Di rumah dijejer anjir kayak jemuran. Gak dijual. Kalau dijual enak. Itu dari situ. Yang kedua bisnis. Dia pertama bikin ya kayak itulah minuman boba itu. Dulu buka pertama sepi. Sekarang tapi dia bagusnya nggak matang menyerah, dirombak lagi, namanya diganti, terus formulanya diganti, packingannya juga. Sekarang bos kirimannya banyak luar Jawa. Wah, mulai bagus dari itu. cupnya, terus produknya dikirimkan. Saat ini iya saiki Ya itu sekarang di Jember sendiri 2 cabang dia, di Kalisat sama di Jember. Ya nanti mau buat video sama dia cuman jadwalnya sulit, bentrok terus. Jadi Jember sama di Jember di Patang sini sama di Kalisat. Itu aja jalan. Wih. Jadi kalau kita mau terus survive pasti dapat hasilnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Ngopi dulu. Oh, ngopi, monggo. Saya sudah tadi. Kok pahit? Nah, ini tergantung barisannya ini. Barisannya newbie. Nah, kayak kopi. Yang waktu itu kesini si Danang. Danang kan sama bagus ya? Iya. Yang pintar ngopi kan Danang. Itu kalau ke rumah mau bikin kopi, nggak pernah tak bikinkan.
pasti aku bawa termos, bawa gelas, bawa gula, tak taruh. Nyok, kamu bawa kopi sendiri nggak, tak ambilkan, meskipun kopi yang biasa, yang kopi warung-warungan. Si kampret Cogus. nanti dikata, maaf ada gangguan tadi. Nanti tadinya mama nyampe mana, anjir, Kopi. kopi. Danang. Jadi si Danang itu kalau ke rumah tak bawain, ini ada termos air panas, ada gelas, ada gula. Kalau kopi dia nggak bawa, ya kopi tak bawa dari dalam, meskipun kopi warung lah. Dia racik sendiri. Jadi takaran antara gula sama sama kopinya itu dia tahu. Sampai dia kalau ngomong mau kopinya manis apa enggak, atau pahit atau sedengan, itu tahu. Cuma berarti bahan dasarnya cuma kopi sama gula ya? Iya, karena memang Nggak ada tambahan susu gitu. enggak, karena Nggak ada. memang kopi, untuk kopi hitam ya. Kopi hitam. Kalau kopi susu beda lagi, dia kan nganu produk sendiri waktu itu tuh. Yang kopi yang botolan. Nah, Sempat beli aku. enak kan? Enak. Nah, itu produksi sendiri ya. Dia produksi sendiri, dia ngantar sendiri, dia produksi sendiri. Ya saya bantu juga, karena aku orangnya kalau ada teman yang bisnis itu ya aslinya gatel, pengen Ikut. ayo wis biar berkembang bisnismu. Sekarang ya apa? Danang kopinya masih lanjut atau iya? Kayaknya masih istirahat bentar karena kan masih pandemi. Karena dulu dia tuh orderannya lebih banyak ketika masuk, yang sekolah sudah aktif, kuliah sudah aktif. Jadi kan kalau di kelas yang kuliah ya nggak tahu, yang sekolah ya kan sambil dengan kopi, sambil ngopi kan enak. Dengan kopi yang kualitasnya enak, terus harganya murah gitu loh, terjangkau ya. Iya. Saya nggak pengen kayak kerja kantoran. Kalau kerja kantoran mengikutin lah, kan masalah rezekian. Yang penting kita coba dulu lah, apapun itu, kalau ada kesempatan masukin. Tapi kalau ini saranku sih, tapi mau ikutin terserah, kalau enggak ya terserah. Iya, gak apa-apa. Saran kan membangun. Kayak orang-orang kayak kita ini sebenarnya nggak cocok kantoran. Cocok boy. Jadi orang lapang aja, mendekat sama masyarakat. Enggak, maksudnya dalam hal kita nggak cocok kerja sama orang lain, kita yang bikin kantor. Wah, bagus itu. Aku direktur, kamu komisaris. Piye? Pembantu umum. Farijal. Perlengkapan balik mana? Jadi kayak sekarang kan udah apa ya? Udah banyak sekarang. Jadi orang beli rumah atau sewa rumah dijadikan kantor. Iya, produksi. Kan waktu itu ke rumah temen di daerah Baratan. Besar rumahnya, pas di pojokan. Siapa itu? Teman SMA? Enggak, adalah teman main. Cewek. Iya. Dasar diperjelas, Bos. Kamu itu mah. Enggak, temennya dia juga. Oh iya. Masuk gang. Nah, itu ada rumah di pojokan besar. Wih, keren. Aku pikir kos-kosan, tapi bentukannya enggak kos-kosan karena kamarnya dikit. Di luar kelihatannya dikit. Tanya lah, ini rumah? Bukan, Bel. Itu kantor. Kantor apa itu? Hah? Kantor apa itu? Ya kantor. Jadi ya kan ada kantor kayak kantor perumahan, kantor perpajakan. Nah itu apa itu? Jadi kayak orang bikin usaha atau apapun, terus butuh kantor. Nah, kantornya tuh di situ. Oh, siap. Bagus ini. Iya, terus tak lihat lagi kalau aku lihat di YouTuber artis-artis tuh ya. Semua kan gitu semua. Jadi bikin nyewa rumah,
rumahnya dibuat produksi video. Jadi ada ruang editing, ada ruang tag video ini, video ini. Itu gambaran. Bener ya. Bagus ya. Keren. Kalau kita buat kantor, mau buat kantor apa ya? Ini saya suka ini sebenarnya kayak gini. Sebenarnya dari dulu aku pernah ngomong sama Bidin. Pengen buka kayak semacam Pujasera. Jadi bisa ngerangkul pebisnis yang lain, UMKM UMKM ya. Iya. Aku dari dulu pengennya gitu. Jadi misal aku punya produk kaos. Aku taruh kaos. Terus ada yang punya produk kopi, taruh kopi. Kamu punya produk jamur, taruh jamur. Kamu yang ngelola sendiri misal. Terus atau punya pegawai lain. Terus misal Farizal punya produk cewek. Kayak apa itu? Oh gimana ya? Enggak salah. Enggak cewek, cowok tadi. Dia cocok kalau jadi jual alat buat perempuan. Ngawur. Apa kontrasepsi? Sutra. Oh, kok tambah sadis sih teman kita ini. Coba Rukia. Hidup ini. Jadi pengennya seperti itu. Pengen buka suatu kayak Pujasera gitu biar gandeng pebisnis yang muda-muda lainnya. Itu udah terpikirkan ya, namanya dana nggak kepegang masih. Iya, nggak apa-apa. Bingung kan, jadi nggak hanya bisa berhayal. Ini juga teman-teman ada teman yang katanya mau buka resort Jember, karena pengen buka resort yang sekelas ada di Bali. Besar dong. Besar. Udah nemu sebenarnya tanahnya sekian ya. Tapi ya lihat nanti. Ini kayak gitu kan sebenarnya peluang kan. Jadi, makanya ketika sebenarnya teman-teman kayak gitu kan berpengaruh kan. Banget. Tapi ya apa ya? Kalau kamu ya, kalau aku pribadi kan, aku nggak bisa nambah circle pertemanan. Jadi kayak misal nih, aku sama kamu nggak saling kenal. Ya udah, aku diem-dieman nggak nyapa kamu, nggak negor kamu selama 1 jam, aku bisa. Iya tau. Duh. Ya gak usah nyapain ya. Lagi selalu menghantui. Kamu punya pacar? Punya. Gak usah nyapa sehari. Nggak gitu konsepnya. Oh, gimana? Aku kan nggak tahu. Konsepnya itu gini, mata nih. Konsepnya tuh gini ya, misal di kereta. Oh iya. Aku dari Surabaya, Ya. Jember kan. Sendirian. Misal di depanku sama di sampingku ada orang nih. Nah, kan nggak kenal. Aku bisa dari Surabaya sampai Jember. Aku nggak ngomong-ngomongan. Cuek-cuekan. Iya. Iya. Iya, nggak cuek-cuekan, maksudnya gitu sih. Iya. Ibaratkan di depan tuh mantan. Iya. Jadi, Ya pokoknya iya. Bisa itu enggak. Jadi kalau misal kayak misal temen lah. Kalau teman-teman itu hanya sekedar hai, hello, sudah, tos, pergi. Tapi kan kalau kayak kita ini kan enggak. Iya. Ya mungkin karena selama 3 tahun ditempa kayak gitu ya. Pas Kibra. Nah iya. Jadi untuk ngomong kayak ngalor ngidul sefrekuensi itu. Saya sekarang kalau aku keluar atau ngopi paling sama siapa? Bagus, Dana.
Berdua. Iya sama ini. Iya, bertiga ya. Kalau pacar kan lain kan, Oh, iya. lain urusan. Kalau gendaan. Enggak, mau. Oh, enggak ada ya. Ini saya enggak seperti dia Oh. yang di belakang kamera ini. Banyak dia. Jadi kalau cuma 2 orang ini. Benar. Kalau nambah-nambah yang lain mungkin ada dari temennya ini, dari teman si A, dari teman si B. Tapi untuk aku ngajak itu cuma 2 orang ini, enggak tahu kenapa. Mungkin kamu nyaman ya. Terus kalau misal aku butuh ke rumah siapa, paling ya ke rumahmu. Karena dekat sih. Ke. Ke rumahnya ini Kalau di sini rumahnya mantannya kamu ya apa? C. Ya apa? Enggak gitu juga Enggak sih, gitu bro. juga ya.